Bapak ceritakan sudah berapa lama Bapak menekuni usaha menjadi petani kopi ini? Udah lama sekali itu, Mbak. Saya dari tahun 97. Awal-awalnya itu dari pertama buka tanah, terus penanaman kopi, mencapai 3 tahunan baru berhasil. Di sini kan banyak contohnya seperti petani sawit gitu kan. Kenapa Bapak memilih menjadi petani kopi? Karena pada waktu itu belum ada sawit ke daerah sini. Memang kalau kita banding-bandingkan, kalau umpamanya dekat jalan, ya masih menang di sawit lah daripada di kopi. Karena kopi itu prosesnya itu sulit sekali, dari pengambilan, dari penjemuran, nggak seperti sawit. Kalau sawit itu begitu diambil kan harus dimuat, sedangkan faktor jalan di sini jangkauannya jauh sekali dari pinggir jalan hitam. Itu aja, Pak. Ya. Eh, Terus selanjutnya Pak, ini berapa pekerja yang Bapak ambil saat panen? Masalah itu tidak menentu, karena di sini kan sewaktu-waktu ya kadang-kadang dikerjakan sendiri. Kalau ada yang lagi upahan ya kita minta bantu. Kalau umpamanya enggak ada yang upahan ya terpaksa kita ambil sendiri itu. Dari hasil panen yang musim ini Bapak dapat berapa dari kopi ini? Kalau yang tahun kemarin, tahun 2019, ya lebih kurang lah 2 ton. 2020 agak merosot karena faktor cuaca di sini nggak menentu. Ya kadang-kadang musim panas. Di sini kopi ini kalau umpamanya cuaca itu kepanasan, rusak. Itu, Mbak. Hasilnya ya. Ya, Berarti ada penurunan ya dari ada tahun kemarin penurunan dari tahun kemarin. dengan tahun ini ya. Ya. Kemudian berapa lama rentang waktu untuk memanen kopi kembali dari musim itu? Ya lebih kurang lah, kalau umpamanya itu bisa dikatakan ya sekitar 8 bulanan lah. Kalau umpamanya dari hasil kemarin sampai ke musim lagi, karena beresnya itu kan sekitar bulan 5 bulan 6, bisa mulai panen lagi bulan 2 bulan 3 gitu. Nah, dari proses nih Pak, bagaimana sih proses dari mulai menanam kopi ini sampai dia siap untuk dijual? Proses Ya. awalnya. Ya proses awalnya itu tadi lama sekali, selama 3 tahun itu baru hasil. Nah, kita itu kadang-kadang dapat kendala lah, kadang-kadang musim peceklik, cari upahan nggak ada, ya paling nanam-nanam cabai itu kalau untuk tambahan sebelum kita panen kopi. Habis di sini nih ya hampir mayoritas lah semua itu buka tanah. Prosesnya itu sulit sekali karena mau kita bakar, mau kita padok, mau kita bersihin lahan, mau kita tanam. Jadi barulah kita mulai dari udah bersih itu, setelah tanam kopi kita guyur nanam cabai gitu, nanam sayuran. Itu aja yang bisa aku sampaikan, Pak. Nah, jadi prosesnya dari dia dipanen itu sampai untuk dijual itu seperti misalnya harus dijemur dulu. Terus bagaimana Pak? Dari diambil kopi tersebut sampai dia dijual itu bagaimana prosesnya? Ya itu tergantung faktor cuaca, Mbak. Kalau umpamanya cuaca terang ya bisa-bisa ya setengah bulan baru kering. Kalau umpamanya kita jemur bulan. Nah, terus kalau umpamanya jemur gelondongan, jemur bulat, kita itu kalau cuaca lagi ini kadang-kadang lebih dari sebulan, Mbak. Gitu. Terus bagaimana perbandingan kopi yang masih basah dengan kopi yang sudah kering dan sudah jadi biji, Pak? Jauh sekali, Mbak. Jauh sekali itu. Itu kalau umpamanya sekarang besar itu kan, kalau basah beratnya itu kan 1 kintal lebih. Iya. Tapi setelah jadi biji ya paling 20 kilo. Ya paling banyak selawe kilo itu dari karung besar itu.
yang plat hijau itu. Ya, jadi pendapatan Bapak tahun ini misalnya dapat berapa, Pak? Basahnya berapa dan setelah keringnya berapa? Ya kita enggak memperhitungkan basahnya karena kita itu bingung. Kalau umpamanya kita ngedadak nimbang, Iya. ya kita berapa dapat dicurah di halaman. Ya kalau sekarang ini ya agak mendingan lah, jemur itu nggak seberapa repot karena sekarang ini ada kilangan basah. Iya. Nah di kilang basah itu prosesnya itu kalau umpamanya cuaca terang itu bisa seminggu lah lebih kurang, paling lama. Kalau umpamanya cuaca terang, ya kalau cuaca hujan ya itu tadi paling nggak setengah bulanan. Nah, kemudian apa yang Bapak lakukan setelah panen untuk tetap mempertahankan hasil panen? Ya kita jual. Kalau umpamanya ya diperkirakan kita umpamanya stok habis sekian, ya kita belikan stok dulu, belikan pupuk dulu untuk pengolahan lagi. Ya daripada kita istilahnya mau ngutang situ, ngutang sini, yang penting kita utamakan dulu untuk pengurusan kebun, perawatan kebun. Berapa banyak, Pak, batang kopi yang ada di kebun Bapak dan berapa hektar luasnya? Ya itu kalau dulu saya tanam itu sekitar 6.000 batang. 6.000 batang itu lahannya itu sekitar lebih kurang 3 hektar lah itu. Bagaimana, Pak, hasil panen setelah ada pandemi COVID-19 ini, Pak? Apakah ada pengaruhnya atau tidak? Sebetulnya ya kalau masalah COVID ini masih biasa-biasa aja, nggak ada pengaruh kalau masalah COVID. Ya harga masih stabil, masih biasa-biasa aja harga. Cuman sembako ini yang mahal, seperti minyak makan, gula. 1 kilo kopi dapat 1 kilo gula sekarang ini. Seperti minyak makan juga gitu. Memang kalau umpamanya di bawah ya bisa mencapai 17.000 di bawah. Tapi ongkos penggilingan, ongkos ojek ya bisa dihitung satu-satu lah kalau sama minyak makan sama gula. Pertanyaan terakhir nih, Pak, ada nggak sih keinginan Bapak untuk berpindah profesi, misalnya jadi petani kopi menjadi petani sawit, atau mungkin bisa menaikkan ekonomi Bapak? Sebetulnya sih udah ada angan-angan, udah ada cita-cita. Kalau memang umpamanya jalan ini memadai, satu jalan, kedua hamanya ini di sini ini luar biasa, seperti babi. Jangan-jangan kita istilahnya mau lama, baru ditanam aja udah ini sama babi di daerah sini. Itu. Ya sebetulnya sih kalau dibandingkan ya sawit itu kan bisa dikatakan setengah bulan sekali bisa panen. Kalau umpamanya dari 100 batang itu bisa mencapai sekian ton. Kalau kopi ini ya buktinya seperti kayak ini kan 6.000 batang, paling yang menghasilkan sekitar 2 ton. Jadi belum itu untuk proses pengolahannya. Kalau sawit kan cuma dicukupi tebas-tebas aja. Itu aja, Pak. Makasih, Pak, untuk waktunya. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Ya sama-sama.